Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan pertemuan yang kelima, yaitu tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk itu, kepada semuanya, perhatikan dulu ya, bahwa kita akan melanjutkan materinya. Oke, pertama adalah wilayah pembangunan di Indonesia ya. Pembangunan ini dimaksudkan adalah karena Indonesia itu dulunya adalah Jawa sentris, kita terpusat di Jawa saja, tetapi setelah adanya peraturan pemerintah tentang Indonesia sentris, semuanya ada pembangunan ya, baik jangkanya yang ada yang 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Bahwa coba perhatikan pengertian di atas, pembagian wilayah ini ditunjukkan untuk pemantapan ya dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk pembangunan bisa berjalan sesuai dengan seimbang ya. Maksudnya di sini adalah setiap daerah itu seimbang ya, mempunyai bangunan masing-masing, ciri khas masing-masing, tapi merata. Next. Nah, ini adalah gambarnya. Coba kalian perhatikan. Pertama adalah ada nomor 1 sampai 10 ya. Dari mulai Jawa, mulai dari Sumatera ya sampai Papua. Ini dicirikan dengan petanya di sini. Ini menurut Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pembangunan. Jadi tiap daerah itu ada pembangunan, baik itu jalan, misalkan ada pelabuhan, bandara. Itu semuanya di-cover ya, punyai bangunan masing-masing untuk supaya terkoneksi, baik misalkan perekonomian, baik secara sosial maupun bidang-bidang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ini keterangannya adalah wilayah pembangunan utama A ya, pusat pertumbuhan utama di Medan. Wilayah pembangunan utama B ini pusatnya utama di Jakarta ya. Wilayah pembangunan utama C pusatnya di Surabaya. Wilayah pembangunan utama D pusat di ujung pandang. Ini kalian bisa diperhatikan di layar monitor masing-masing. Ini adalah keterangan dari yang dimaksudkan peta barusan ya. Kita lanjutkan. Pusat pembangunan di Indonesia ini adalah pertama ada wilayah pembangunan 1 atau Medan ya, Aceh. Itu meliputi Sumatera Utara. Wilayah pembangunan 2 Pekanbaru ya, itu Riau, Sumatera Barat. Dan selanjutnya wilayah C ya, itu meliputi Surabaya ya, Jawa Timur. Wilayah pembangunan 7 ini Balikpapan ya, Samarinda. Itu meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Dan untuk bagian D ya, wilayah D pembangunan 8 ujung pandang ya, meliputi Nusa Tenggara, Sulsel, dan Sulteng ya. Jadi tiap-tiap daerah itu sudah mempunyai petanya ya, peta untuk dijadikan sebagai sumber pembangunan. Ini mungkin sudah jelas. Nah, kita lanjutkan saja. Wilayah pembangunan daerah di Pulau Jawa ini meliputi, ambil saja contohnya di Jawa dulu. Ada Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini meliputi, ada juga Bandung Raya, ada Priangan Timur, Karawang, Cirebon, dan sekitar lainnya. Ini meliputi Pulau Jawa ya. Dulunya itu memang Indonesia itu terkenal dengan Jawa sentris ini aja yang dibangun. Tetapi daerah penyangga lainnya seperti Kalimantan, misalkan daerah Papua itu belum ada pembangunan. Jadi tiap-tiap pemerintah itu mempunyai visi dan misi untuk pembangunan masing-masing ya. Nah, ini meliputi Sumatera ya. Berarti ini di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Riau bukan perkebunan ya. Ini bercirikan progres setiap daerah itu beda-beda ya. Pulau Jawa dan Sumatera di kawasan industri, kalian bisa lihat di layar monitor masing-masing. Ini yang saya tampilkan. Ini adalah Irian Jaya, Kalimantan, Sumatera. Ini eksploitasi tambang batubara ya. Jadi tiap daerah itu mempunyai ciri khas ya, untuk di ciri khas masing-masing persebarannya, baik misalkan tambang, ada kawasan industri. Itu supaya untuk menopang perekonomian yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini dulu pertemuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.